Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir dan hari ini kita punya kesempatan ya, Alhamdulillah, untuk melanjutkan ekskul desain grafis kita. Dan hari ini kita akan membuat undangan akikah di Inkscape. Oke. Nah, sekarang anggaplah langsung saja ya. Di sini kita buat segi 4. Misalnya undangan ini akan kita tebar di sosial media ya atau internet. Jadi kita buat segi 4 dulu. Saya klik tahan, geser, sambil saya tekan kontrol di keyboard agar segi empatnya betul-betul persegi. Oke, atau cara lain anak-anak sekalian, ini bisa diklik ya, select and transform object. Kita klik ini dulu, pastikan ini terseleksi, dan di sini kita ubah menjadi pixel dan ukurannya kita ubah ke misalnya 500 dikali 500 pixel. Jadi width-nya adalah 500, height-nya juga adalah 500. Oke, jadi dia hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita perbesar. Oke. Sekarang ini kita seleksi dan kita cari warna yang bisa dikatakan yang mewakili ya suasana kebahagiaan. Misalnya di sini kita pilih warna biru. Ini saya putar. Ini kalau tidak muncul, pilih ini ya. Pilih objek, fill dan objek. Nah, maka akan muncul di sebelah kanannya. Di sini saya pilih warna biru. Oke. Kita pilih biru yang agak terang. Oke. Kurang lebih seperti ini. Baik. Setelah itu, di sini saya buat lingkaran. Tapi setelah klik lingkaran, di sini saya pilih warna putih atau warna yang agak gelap, abu-abu. Oke, kita buat lingkarannya. Klik tahan geser, tapi tekan kontrol di keyboard. Ukurannya kurang lebih seperti ini. Baik. Setelah itu kita klik select tool, kita pindahkan dia di sini. Baiklah, kurang lebih seperti ini. Di sini saya mau membuat semacam ombak ya, semacam ombak. Lingkaran ini saya klik kanan, lalu kita duplikat, lalu kita geser, klik tahan geser. Bisa dilihat bengkok-bengkok ya, supaya lurus, tahan kontrol di keyboard. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, seleksi kedua lingkaran ini seperti ini. Klik tahan geser, seleksi seperti ini, lalu klik kanan, pilih duplikat. Nah, klik tahan geser lagi. Setelah diduplikat, kita tekan kontrol sambil digeser. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, supaya lurus, anak-anak sekalian bisa klik penggaris ini ya. Klik tahan, geser ke bawah. Baik, pastikan kurang lebih dia seperti ini. Apakah sudah sama jaraknya? Nah, bisa dilihat ini belum ketemu sama garisnya, berarti kita klik tahan, geser lagi. Pastikan dua lingkaran ini terseleksi. Klik tahan, geser sampai yang ini ketemu. Ya kan? Kita klik tahan, geser, perbesar sedikit. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya butuh satu lingkaran lagi untuk diduplikat. Ini kita klik kanan, lalu duplikat. Kita geser, tekan kontrol di keyboard sampai ketemu di sini. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang yang ini saya akan seleksi keseluruhan dengan cara klik tahan geser seperti ini. Pastikan segi 4 ini menyentuh seluruh atau menutupi yang lingkaran ini. Setelah itu kita pilih path, lalu pilih union. Nah, jadi sekarang dia sudah bersatu. Nah, sekarang kita double klik lingkaran yang tadi sudah kita buat, double klik. Setelah itu kita seleksi bagian yang atas saja. Kita klik tahan geser dari sini. Nah, pastikan yang terklik cuman bagian atas ya, seperti ini, jangan lebih ke bawah begini, cuman bagian atas. Oke. Nah, lalu kita tarik ini ke atas, klik tahan geser ke atas. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang kita mau ambil adalah bidang yang bersinggungan ya antara lingkaran yang kita buat tadi dengan segi 4 ini. Nah, sekarang yang kotak biru ini saya klik kanan, kita duplikat. Setelah itu, tahan shift di keyboard, lalu klik objek yang abu-abu ini. Sudah? Kalau sudah, klik path, lalu intersection. Nah, ini dia. Untuk yang ini, saya akan beri warna putih, ya kan? Nah, mungkin ini dia warnanya seperti ini karena dia ada opacity-nya. Ini saya naikkan ke atas, jadi dia betul-betul warna putih sekarang. Ini kita angkat. Oke. Supaya kelihatan, ini saya klik yang lingkaran segi 4 yang biru ini, kita duplikat lagi. Kita duplikat, klik kanan duplikat, lalu tekan Ctrl Shift di keyboard, tahan, geser yang ini. Kita geser sedikit ke atas, lalu beri warna, misalnya warna abu-abu ya. Misalnya warna 60% abu-abu.
Setelah itu kita klik yang ini, lower selection to bottom. Jadi kita kirim segi 4 ini ke paling belakang. Oke, jadi kelihatan undangan yang kita buat. Nah, sekarang garis bantu ini kita hapus, klik tahan geser, simpan di atas. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang saya ingin menambahkan lingkaran ya. Lingkaran ini nantinya menjadi tempat bingkai foto. Jadi saya tekan Ctrl Shift di keyboard. Oke, kita buat dia seperti ini. Klik select tool, lalu kita pindahkan dia di sini. Baik. Misalnya posisinya di sini ya. Nah, setelah itu saya pilih misalnya warna putih. Nah, setelah itu lingkaran putih ini saya duplikat. Baik, setelah itu warna merah, misalnya yang ini ya. Ini saya klik kanan, lalu pilih set stroke. Oke, saya perbesar sedikit. Saya tekan Ctrl Shift di keyboard, lalu perkecil. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu pilih stroke style. Ini kita perbesar ukurannya. Setelah itu di dash, ini kita pilih misalnya garis putus-putus ya, misalnya yang ini. Supaya lebih kelihatan, ini bisa di scroll di sini di dashes. Kita scroll, cari model yang sesuai dengan keinginan ya. Oke, atau misalnya saya pilih di join ini, saya pilih yang tumpul. Oke, saya geser lagi. Oke, baik, anggaplah seperti ini, atau kita pilih cari yang lain dulu. Oke, anggaplah seperti ini ya. Anggaplah seperti ini. Oh ya, ini bisa dilihat tumpul karena fill-nya ada ya. Ini kan ada warna outstroke atau garis, ada isian. Isiannya ini warnanya putih. Nah, misalnya kalau isiannya mau jadi warna merah, kita klik warna merah. Tapi saya tidak ingin warna merah, saya ingin isiannya itu tidak ada. Maka kita klik lingkarannya, setelah itu yang tanda silang ini, kita klik kanan, lalu pilih Set Fill. Oke. Nah, kalau garisnya terlalu besar, bisa diperkecil. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini seperbesar sedikit ya. Baik. Nah, sekarang berikutnya yang kita akan tambahkan adalah perkataan ya, atau undangan, atau judul ya. Nah, ini saya turunkan sedikit, hanya di sini. Setelah itu, di sini saya pilih teks, kita tambahkan undangan akikah. Oke, saya Ctrl A, saya buat ini tengah. Oke. Setelah itu kita letakkan dia di sini, di tengah. Ini saya aktifkan semua snap-nya supaya saya bisa tentukan dia di tengah. Oke, ini sudah di tengah, lalu kita nonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, baru kita turunkan. Nah, baik, sekarang saya seleksi 3 kali ya. Klik 3 kali. Setelah itu kita akan pilih teks yang sesuai. Oke, atau bisa melalui ini ya, teks dan font. Nah, ini saya tutup. Oke, di sini kita pilih, misalnya silakan cari di komputernya anak-anakku sekalian font yang sesuai. Nah, misal saya di sini pilih apa ini? Misalnya ini ya, saya pilih Yellowtail dan fontnya misalnya saya pilih warna merah atau orange. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya klik 1 kali. Ini saya bisa luruskan ya. Undangan akikah. Saya perbesar, Ctrl Shift, tahan. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu, nah, berikutnya, di sini saya bisa tambahkan teks lagi, misalnya langsung ke namanya. Nama bayinya misalnya Mahathir. Oke, saya Ctrl A lagi supaya saya bisa ubah fontnya ya. Misalnya fontnya saya mau pakai Risela.
Oke, saya pakai font Risela misalnya. Oke. Baik, kalau dirasa terlalu besar, jangan lupa cara tadi meletakkan ini di tengah adalah dengan cara aktifkan ini, atau bisa memberikan garis bantu di sini, klik tahan geser. Oke, setelah itu garis ini kan dia adalah tengah. Nah, sekarang kita letakkan di tengah. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, karena dia loncat-loncat, snapnya kembali kita nonaktifkan. Ctrl Shift, perkecil. Saya seleksi lingkarannya saja ya. Lingkarannya saja, saya perkecil sedikit karena terlalu besar. Oke. Misalnya Mahathir. Nah, acaranya kapan? Ini saya Ctrl D atau duplikat. Misalnya acaranya itu kapan ya? Misalnya Ahad. Tapi fontnya saya ganti di sini. Fontnya di sini kita ganti misalnya menjadi Oke, misalnya saya pilih Cewi. Oke. Ahad misalnya 20 Desember 2020. Oke. Terus saya Ctrl D atau duplikat, klik kanan duplikat. Nah, setelah itu kita di sini saya klik triple klik supaya saya bisa ganti alamatnya. Kita masukkan alamat rumah. Oke. Ini saya perkecil sedikit. Baik. Nah, sekarang saya mau buat segi 4 dulu, yang saya beri warna orange misalnya ya. Maaf. Oke. Ini kita beri warna orange. Ini karena garisnya putus-putus, kita bisa hilangkan garisnya, kita tidak butuhkan. Setelah itu saya klik ini ya, select tool, kita turunkan satu kali. Nah, setelah itu pastikan ini ada di tengah. Caranya aktifkan kembali snap, lalu bawa dia ke tengah sampai ada tulisan ini ya, midpoint. Oke, kita klik 2 kali. Yang lingkaran ini kita turunkan. Akhirnya dia lingkaran seperti ini. Ini saya geser sambil tekan shift agar pergerakannya kiri dan kanan. Nah, font ini saya ubah jadi warna putih ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau masukkan foto. Nah, sekarang saya cari foto dulu. Nah, ini ada bapak-bapak yang mau diakikah ya kan. Silahkan. Nah, ini snapnya dinonaktifkan dulu. Setelah itu ini kita tekan Ctrl Shift, kita perkecil. Oke, kita letakkan dia seperti ini ya. Nah, sekarang kita klik lingkaran ini. Setelah itu kita klik kanan, kita duplikat. Oke, jangan klik apapun, tekan Shift di keyboard. Setelah itu pilih fotonya. Oke, jadi sudah ada 2 objek yang terseleksi, lingkarannya dan fotonya. Setelah itu kita klik kanan. Setelah diklik kanan, pilih set clip. Oke, fotonya sudah seperti ini. Nah, terima kasih buat anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian silahkan di store fotonya ya. Jadi tugasnya hari ini silahkan buat undangan akikah sederhana seperti ini. Tuliskan namanya ya. Tuliskan namanya dan tanggal berapa dikumpul. Setelah itu tuliskan alamatnya di mana. Cara ekspornya adalah seperti ini ya. Kita seleksi gambarnya saja seperti ini. Gambar yang mau diekspor, klik tahan geser. Setelah itu pilih file export PNG file. Oke. Sekarang saya perkecil dulu. Misalnya ini saya simpan di desktop ya. Export as. Di sini saya mau simpan di desktop. Misalnya akikah. Oke, save. Setelah itu kita ekspor. Oke, dan pastikan sebelum ekspor yang dipilih adalah ini ya, selection. Oke, setelah itu terima kasih banyak
anak-anakku sekalian bisa menambahkan konsep seperti ini ya. Artinya ini adalah konsep dasar. Selanjutnya anak-anak sekalian silakan dibuat dan ini bisa dimodifikasi semenarik mungkin sesuai dengan idenya anak-anak sekalian. Saya tunggu tugasnya ya. Semoga dimudahkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.